Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sering kali kita heboh tentang bagaimana orang kalau telat bangun ketika bulan puasa, dia bangun tahu-tahu sudah azan subuh. Atau dia bangun beberapa menit sebelum azan subuh, kemudian dia sahur, tiba-tiba azan. Apakah boleh melanjutkan sahurnya atau harus langsung berhenti? Nah, kabar baiknya adalah Muhammadiyah mengumumkan bahwasanya waktu subuh azan yang selama ini beredar jadwalnya itu ternyata terlalu cepat 8 menit. Jadi Anda tinggal perhatikan, Anda ini tinggal di kawasan Masjid NU atau Masjid Muhammadiyah. Atau gampangnya begini, misalnya di masjid di sekitar Anda itu ada 2 azan gitu. Ada yang azan subuh pertama, kemudian beberapa menit, 5 menit, 7 menit, sampai 8 menit azan lagi, maka berarti yang kedua itu azan Muhammadiyah. Konsekuensi dari mundurnya waktu ini, maka ketika Anda bangun, apalagi kebetulan Anda orang Muhammadiyah ya, ternyata belum sahur lalu azan di Masjid NU, ya silahkan bersahur. Sampai Masjid Muhammadiyah azan. Dengan catatan masjid tersebut memang masjid yang terpercaya. Azannya tidak telat. Gitu. Ya, semuanya benar. Kenapa? Karena ini mereka menyusun jadwal itu tidak sembarangan. Istafti kolbak, ikuti hati Anda gitu. Anda lebih percaya yang mana gitu. Apa lebih percaya masjidnya NU, apa lebih percaya masjidnya Muhammadiyah? Cuman kalau mau bicara hati-hati, mau bicara ihtiyat, ya tentu mengikuti yang pertama. Mengikuti yang pertama artinya begini. Kalau azannya NU yang benar, tapi Anda mengikuti azan Muhammadiyah, maka berarti puasanya kan batal. Kenapa? Karena bersahur dalam keadaan sudah harus berpuasa. Kalau misalnya Anda mengikuti Masjid Muhammadiyah. Tapi kalau Anda mengikuti Masjid NU, dan ternyata yang benar subuhnya itu adalah subuhnya Muhammadiyah, ya puasa Anda aman. Tetap saja aman. Kenapa? Karena Anda berhenti bersahur walaupun sebelum waktunya itu tetap lebih baik dan lebih aman daripada Anda sudah tetap bersahur padahal sudah waktunya berhenti. Tetapi yang perlu diingat adalah sholat subuhnya. Nah, ini cara memilihnya. Kalau saran saya, untuk makan sahurnya ikuti Masjid Muhammadiyah. Berhentilah ketika sudah azan di Masjid NU. Tetapi untuk sholat subuhnya, nah, jadi untuk sahurnya ikuti Masjid NU, bukan Masjid Muhammadiyah. Tetapi untuk sholat subuhnya, ikuti masjidnya Muhammadiyah. Kenapa? Karena konsekuensi Anda sholat subuh sebelum masuk waktu subuh, sholat subuhnya nggak sah. Konsekuensi Anda bersahur ketika sudah masuk waktu subuh, sahurnya, puasanya tidak sah. Itu ya. Ini kita mengkonfirmasi adanya kesepakatan Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwasanya subuh itu ternyata terlalu cepat 8 menit sehingga dimundurkan 8 menit gitu. Misalnya subuh jam 4:30, maka Masjid Muhammadiyah 4:30 lewat 8 menit gitu ya. Ini prinsipnya. Kemudian misalnya ini yang penting ingin saya sampaikan. Anda tiba-tiba bangun belum sahur. Dan posisinya Anda ragu, ini sudah subuh atau masih sahur. Kalau ragu seperti itu, maka Anda bersahur, puasanya sah. Ingat, ragu ya. Bukan yakin sudah subuh terus pura-pura ragu. Enggak, ragu itu otomatis refleks. Ini subuh apa sudah azan ya? Anda tidak tahu pasti yang mana. Berarti kan ragu, ini kayaknya masih subuh, kayaknya sudah subuh, kayaknya belum. Berarti posisinya ragu. Maka dalam keadaan seperti itu, Anda boleh bersahur. Kenapa? Karena dalam kaidah fikih itu al-aslu, ini kaidah orang yang sedang ragu ya. Baqa'u makana ala makana. Kalau Anda ragu, maka yang dihitung adalah keadaan yang sebelumnya. Artinya keadaan sebelumnya adalah keadaan Anda sedang
dalam keadaan tidak berpuasa, sedang boleh bersahur. Tetapi sebaliknya, kalau soal berbuka puasa, Anda ragu ini sudah maghrib apa belum, lalu Anda berbuka puasa, maka puasanya batal. Kenapa batal? Karena dihitungnya Anda sedang berpuasa. Jadi itu yang harus diingat. Kalau ragu tentang sudah masuk waktu subuh atau masih waktu sahur, maka yang dihitung adalah Anda sedang dalam posisi waktu sahur, boleh sahur. Tapi ini ragu, benar-benar ragu ya, bukan kayaknya ya itu urusan hati ya, urusan Anda dengan Tuhan lah. Semua orang tahu apa itu ragu, apa itu pura-pura ragu gitu, tidak perlu saya jelaskan. Jadi Anda itu misalnya kayaknya ini belum subuh, kayaknya ini masih sahur deh. Lalu Anda bersahur, sah puasanya. Sebaliknya, kayaknya sudah maghrib deh, kayaknya ya. Tidak tahu pasti itu maghrib, kayaknya sudah maghrib deh. Lalu Anda makan, batal puasanya ya, batal. Jadi menjelang puasa, waktu sahur dan waktu berbuka ini sangat penting karena menentukan keabsahan puasa kita. Terlalu cepat berhenti sahur itu lebih baik daripada Anda kelampau. Sudah waktunya berhenti sahur tapi bersahur. Terlalu mundur berbuka puasa lebih baik daripada terlalu cepat berbuka puasa. Belum waktunya sudah berbuka. Hanya saja ingat, salah satu dari kesunahan puasa adalah takjilul futur, takhirus sahur. Segera berbuka dan mengakhirkan bersahur. Jadi Islam ini ingin memudahkan umatnya sehingga sebisa mungkin waktu Anda berpuasa atau jeda Anda makan buka dengan makan sahur itu maksudnya jeda Anda makan sahur dengan makan buka itu sebisa mungkin sempit gitu. Walaupun hanya hitungan menit. Ini adalah upaya bahwa agama ini tidak ingin menyusahkan gitu. Sehingga masuknya kepada disunahkan gitu. Asal sudah masuk waktu maghrib, segera berpuasa. Apapun. Segera berbuka maksudnya. Segera iftar. Entah dengan minum. Gitu ya. Nah, tentang imsak. Imsak itu sebetulnya adalah dalam arti bahasa saja. Bukan imsak dalam arti istilah harus berhenti makan, tidak. Tapi mulai waspada. Gitu bahasanya. Imsak itu adalah sebentar lagi akan subuh. 10 menit lagi biasanya. Setelah imsak 10 menit lagi subuh. Maka sebaiknya segera berhenti. Takut nanti terlampau. Kenapa? Karena kalau terlampau walaupun hitungan menit langsung batal puasanya. Jadi untuk menjaga agar puasa kita tidak batal, ya kita harus waspada, berhati-hati. Sedia payung sebelum hujan. Sebelum subuh kita sudah berhenti. Tapi kalau Anda ikut Majelis Muhammadiyah yang adzan Masjid NU, ya masih ada 1/8 menit, masih cukup itu untuk sebatang ya. Semoga ada manfaatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dengan berpuasa kita menjadi lebih baik dalam segalanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.